Tes. Nah, oke. So kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua untuk di modul kelima. Cuman sebelum saya lanjut, saya mau bahas tipis lagi untuk soal nomor 12 ini. Jadi biar nggak ada miskonsepsi ya. Nah, jadi gini. Kita kan sudah mempunyai informasi bahwasannya ini gitu ya. Ini terkait dengan perhitungan yang ini ya, dapat 0,18 gimana, mungkin biar lebih apa sih namanya, lebih oke gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, bahwasanya kan kalau misalnya nih ya, saya punya 0,1 mol NaCl, oke. Terus kan terurai menjadi Na plus tambah dengan Cl min. Nah, ini kita anggap aja pakai mula-mula reaksi sisa ya, biar lebih afdol lagi. Mula-mula reaksi sisa, ini kalau dalam kimia ya. Nah, set. Oke. Katanya kan 100% terdisosiasi, berarti ada nggak sisa NaCl-nya? Nggak ada kan? Nah, berarti bakal habis nih. Bakal habis. Berarti ini kepakainya 0,1 mol. Nah, ya kan? Berarti ini kepakainya 0,1 mol. Ini kan awalnya belum ada ya, karena kan emang belum terbentuk. Barulah dia mulai terbentuk sebesar 0,1 mol, 0,1 mol. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama satu semua. So, berarti kalau ini habis, ini terbentuk sebesar 0,1 mol. Nah, 0,1 mol NaCl sama Na plus sama 0,1 mol NaCl min. So, berarti apa? Dari sini totalnya gitu ya. Totalnya itu berapa? Ya, totalnya tuh adalah 0,2 mol. Yang dimana 0,2 mol ini terdiri dari rincian 0,1 mol Na plus dan 0,1 mol Cl min. Nah, kalau yang 80% gimana tuh dapat 0,18? Jadi jatuhnya tuh begini. NaCl terurai menjadi Na plus tambah Cl min. Sama sebenarnya. Katanya 80% terurai. Berarti yang bereaksi berarti intinya nggak habis. Kan gitu ya. Oke, berarti mula-mula 0,1 mol ini belum terbentuk R. S ya. Mula-mula reaksi setimbang atau mula-mula reaksi sisa boleh. Nah, kalau misalnya ini terbentuk 0,8. Kan gitu ya. Maksudnya 0, jadi gini. 80% terdisosiasi. Jadi terurai sebesar 80, ini sama aja kayak terurai sebanyak 80%. Sebanyak 80%. So, kita tahu bahwasanya terurai yang bereaksi itu alias ini jatuh ibarat kata boleh dikatakan alfa gitu ya. Jadi 0,8 ini yang terurai itu sama aja kayak yang bereaksi per mula-mula gitu. Ya udah, berarti yang bereaksi berapa? Ya 0,8-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya awalnya 0,1, berarti yang terurai 80%-nya nih. Ya, berarti yang terurai 0,8 alias 80% dikalikan dengan 0,1 alias 0,08 mol. Kan gitu. Ya udah, kita masukin di sini 0,08 mol. 0,08 mol. Ini 0,08 mol. Sehingga kita memperoleh informasi di sini. Ini tersisa 0,02 mol. Ini terbentuk 0,08 mol Na plus dan 0,08 mol Cl min. Dari sini kita punya informasi apa? Ya, dari sini kita sudah punya informasi bahwasanya totalnya, jadi totalnya itu sebesar yang namanya berapa nih? Ya, ini kan 0,08 tambah 0,08 ini kan adalah 0,16 tambah 0,02 ya. Jadi jawabannya adalah 0,18 mol dengan rincian 0,02 mol NaCl. Jadi masih ada sisa NaCl-nya. Jadi nggak 100% terurai.
0,08 mol Na plus, 0,08 mol Cl min. Jadi yang si C yang tadi, misalnya rumus P sama dengan C kali R kali dengan T, C di sini itu adalah merujuk ke sini. Nah, yang tersisa dalam hasil reaksinya apa gitu. Jadi bukan hasil reaksinya berapa gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya, di tes formatif kedua. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 dan nomor 2. Oke. Untuk soal nomor 1, kita sudah punya informasi bahwasanya punya konstanta Laplace gamma sebesar 1,4. Mula-mula tekanannya segini dan segini dan oke. Berarti kita punya informasi nomor 1 diketahui bahwasanya mula-mula berarti ada awal ada akhir nih. P1-nya adalah 1 atm, terus volume satunya adalah 1 meter kubik, kemudian mengalami proses adiabatik. Nah, ini harus digaris bawah ini. Sehingga volumenya, berarti volume karena proses adiabatik itu, kita punya informasi volume 2-nya adalah 0,7 meter kubik. Nah, besar tekanannya, berarti P2-nya ini berapa? Kan gitu ya, berapa atm sih? Ya udah. Nah, dalam proses adiabatik, jadi dalam proses adiabatik berlaku perbandingan seperti ini. P1 kali V1 dipangkatkan dengan gamma sama dengan P2 kali V2 dipangkatkan dengan gamma. Hati-hati, yang dipangkatkan gamma ini cuman V-nya aja. Jadi biar nggak miskom atau nggak miskonsepsi, nah saya tulisnya begini aja. Ya, sehingga kita bisa menggunakan kita otak-atik jadi perbandingan begini. P1 per P2 sama dengan V2 pangkat gamma per V1 pangkat gamma. Karena sama-sama pangkat gamma, makanya bisa kita gabungin. Jadinya V2 per V1 dipangkatkan dengan gamma. Ya udah, kita di sini punya informasi, punya P1, oke, punya nyatanya P2. V-nya udah ada semua. Ya udah, kita pakai yang ini aja nih. Nah, ya kan? Daripada pakai yang ini. Terserah, yang sebenarnya mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh, bebas. Ya udah, P1-nya adalah 1 per P2 sama dengan V2-nya adalah 0,7 per 1 dipangkatkan dengan 1,4. Berarti 1 per P2 sama dengan, nah tinggal hitung nih berapa nih hasilnya. 0,7 dipangkatkan dengan 1,4. Jawabannya 0,61. 0,61. Berarti nilai P2-nya sendiri, nilai P2-nya sendiri sama dengan 1 per 0,61. Maka nilai P2-nya adalah, ya tinggal kita hitung, 1 per 0,61, jawabannya adalah 1,64. Ya, 1,64 atm. Atau jawaban yang mendekati adalah yang A. Nah, kenapa bisa? Nah, bisa jadi yang bikin pilihan gandanya itu ngitung pakai kalkulator langsung. Nah, kalau ini kita hitung kan P2 sama dengan 1 per 0,7 dipangkatkan dengan 1,4. Nah, ini kalau benar-benar kita hitung pakai kalkulator tanpa kita ngitung 0,7 pangkat 1,4-nya dulu ya. Nah, itu hasilnya seperti ini. Nah, 1,647. Nah, kalau ini 1,64-nya agak ke bawah gitu. Jadi 1,647 atm, atau ya kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma ya jadi 1,65 atm. Maka ya jawabannya pas yang A ya. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui titik lebur S 0 derajat Celcius, kalau lebur S ini adalah LS-nya. Maka jumlah kalori yang diperlukan untuk mencairkan 0,5. Oke, berarti ini ditanya dengan Q-nya ya. Nah, ini cuman Q yang digunakan untuk melebur saja. Ya, Q yang digunakan untuk melebur saja. Jadi untuk soal nomor 2 ini harus diperhatikan lagi proses-prosesnya. Karena kadang kalau nggak merhatiin prosesnya, takutnya misal kita ngitungnya 2 proses, tapi yang dihitung cuma 1 proses doang tuh, karena yang satu ke skip. Nah, bahaya itu ya. Oke, jadinya Q sama dengan M dikalikan dengan L.
Oke, M sama L-nya sudah pas ya. Satuannya sama-sama kilogram, dan yang diminta dalam satuan kilokal, maka ya satuannya nggak perlu dirubah kan. Nah, Q-nya sama dengan 0,5 dikalikan dengan 79,7. Maka nilai jawaban untuk nilai Q-nya adalah 39,85 kilokal atau kilokalori. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Nah, jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang namanya gambar grafik kalori S ya, atau ini intinya perubahan fase lah. Biasanya kan kalau untuk ini kan 0 derajat Celcius ya. Nah, karena kan ini T dalam satuan derajat Celcius, ini nilai Q-nya dalam satuan Joule. Nah, semisal ini kan kalau di bawah 0 derajat Celcius itu berarti dalam fase zat S ya. Nah, kemudian ini adalah dalam bentuk air. Kemudian di sini lagi kalau saya bikin batas 100, ini adalah saya bikin garis titik putus-putus saja karena emang jarang banget. Ini adalah uap air. Nah, dalam proses dari es yang misalnya punya suhu minus sesuatu, itu sebenarnya nggak langsung yang namanya berubah jadi air, melainkan ada proses dulu kenaikan suhu. Nah, jadi ini tahap pertama. Kemudian baru setelah jadi berubah jadi 0 derajat Celcius, maka melebur. Ini tahap kedua. Nah, ketika dipanasin lagi, misalnya punya kalor sisa nih, atau mungkin kalau dilanjutin lagi pemanasannya, maka akan naik lagi dulu suhunya, nggak langsung menguap. Makanya kenapa ketika misalnya kita punya air suhunya berapa, nggak langsung menguap kan, melainkan mulai proses naikin suhu dulu. Oh, dari yang biasanya mungkin yang nggak biasa aja jadi hangat, nanti baru jadi panas, baru mendidih kan, baru menguap. Nah, begitu. Nah, ini tahap ketiga, ini tahap keempat. Nah, jadi intinya kalau misalnya nih ya, untuk yang lurus seperti ini namanya perubahan fase. Nah, jadi untuk 2 dan 4 itu adalah 2 dan 4 itu adalah Q untuk perubahan fase. Nah, di mana rumusnya tuh adalah Q sama dengan M dikalikan dengan kalor apa gitu. Ya, tergantung sama apanya namanya. Contoh kayak misalnya di nomor 2 nih. Ini kan adalah es melebur. Berarti nanti jadinya pakai kalor lebur. Kalau di nomor 4 berarti kan air menguap. Nah, air menguap nih. Berarti pakainya mungkin nomor 1 kita hapus dulu aja ya. Biar enak nih saya ngejelasinnya. Nah, air menguap ya berarti pakai kalor uap. Nah, kalau untuk proses nomor 1 dan nomor 3 yang miring seperti ini, ya 1 dan 3 ini, Q-nya untuk menaikkan suhu. Makanya rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Nah, C di sini adalah kalor jenis. Kalau nomor 1 ya kalor jenis es, kalau yang ketiga kalor jenisnya punya air. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk kalor di sini ini tergantung, either bisa dipakai jadi bisa kalor lebur ataupun kalor uap, tergantung sama konteks soalnya ya. Jadi kalau misalnya nih contoh kasus soalnya adalah saya mau melebur berapa kalor yang dibutuhkan untuk merubah es yang suhunya minus 10 derajat Celcius menjadi air yang 25 derajat Celcius. Ada berapa proses tuh? 3. Yang pertama adalah naikin suhu esnya dulu ya. Terus kemudian yang ini naikin suhu es ya. Naikin suhu es. Kalau yang ketiga ini adalah naikin suhu air. Nah, dari minus 10 derajat Celcius naikin dulu nih, berubah jadi es yang 0 derajat Celcius. Baru ya
karena es itu ketika 0 derajat Celcius melebur, maka dia mulai melebur. Nah, tapi karena berlebur jadi air. Nah, apakah berhenti di situ? Enggak. Tadi kan airnya kita butuh sampai 25 derajat Celcius, sehingga dia naik. Jadi ada 3 proses. Naikin suhu es, terus es yang melebur, terus suhu airnya naik sebesar 25 derajat Celcius. Jadi seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4 terlebih dahulu. Untuk nomor 3, kita sudah punya informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya diketahui kalau lebur es dan titik leburnya ini segini, maka besarnya perubahan entropi. Oke. Jadi nomor 3 kita punya kalor lebur es, LS-nya adalah 79,7 kilokal per kilogram. Terus suhu leburnya lebur adalah 0 derajat Celcius. Nah, ini setara dengan yang namanya 273 Kelvin. Karena kalau udah bahas entropi itu biasanya pasti membahas terkait dengan yang namanya satuan sistem internasional, yaitu adalah Kelvin. Terus massa es yang mau dileburkan adalah sebesar 1 kg. Ya udah, sebenarnya yang ditanya delta S. Nah, jadi sebenarnya rumus dasar delta S itu atau perubahan entropi itu setara dengan yang namanya nilai Q atau nilai kalor dibagi dengan suhunya. Nah, karena di sini kita bahas lebur, berarti di sini Q lebur. Di sini juga T lebur. Nah, ini delta S lebur nih. Nah, jadi delta S leburnya itu setara dengan yang namanya, ya berarti M dikalikan dengan kalor lebur S per T lebur. Nah, ya udah, berarti delta S leburnya sendiri itu setara dengan yang namanya 1 dikali dengan 79,7 dibagi dengan 273. Sehingga delta S leburnya sendiri, mempunyai nilai gitu ya, sebesar 79,7 dibagi dengan 273, yaitu 0,292 ya, 0,2919 kilokal per Kelvin. Maka jawaban soal nomor 3 adalah yang B. Seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 kita sudah punya informasi bahwasanya nomor 4 100 gram es dengan temperatur segini dimasukkan ke dalam air. Oke, dengan ini dengan kalor lebur maka temperatur akhir. Nah, jadi kasusnya tuh begini. Set. Di sini ada air nih. Nah, jadi di sini ada air yang dimana T airnya sendiri itu besar suhunya 20 derajat Celcius dengan massa air sebesar 500 gram. Oke. Kalau dilihat dari satuan yang lain nggak perlu kita rubah ya. Jadi biarkan 500 gram. Kemudian ceritanya tuh ada es nih, ada bongkahan es yang dimana massa esnya ini adalah 100 gram. Nah, terus kemudian suhu esnya sendiri itu minus 5 derajat Celcius. Dimasukkan ke sini ya. Nah, dimasukkan ke dalam air di sini. Yang dimana gitu ya, yang dimana ternyata ini kan ada wadahnya nih. Nah, wadahnya itu juga punya nih massa yang dimana M, mungkin lebih tepatnya mungkin M wadah ya, MW sama dengan 150 gram. Nah, logikanya kalau misalnya airnya ini 20 derajat Celcius, otomatis ya TW-nya juga pasti 20 derajat Celcius dong. Nah, masa di sini misalnya di sini sedang, masa tiba-tiba di sini panas atau dingin gitu. Nah, jadi untuk pengerjaan soal nomor 4 sendiri, itu ngerjainnya gimana? Ya, ini pakai hukum asas Black. Jadi apa yang diserap sama dengan apa yang kita dikeluarkan. Nah, kira-kira siapa yang menyerap, siapa yang melepas? Nah, anggap aja nih, saya punya dua benda yang suhunya 20 sama minus 5.
kira-kira yang 20 ini bakal naik atau turun? Turun kan? Yang minus 5 juga otomatis bakal naik. Yang artinya berarti yang 20 kenapa kok bisa turun? Karena dia melepas kalor, dan kemudian kalor itu diberikan kepada si S dengan tujuan dia menaikkan suhu. Nah berarti yang menyerap itu adalah QS. Yang melepas adalah Q air ditambahkan dengan Q wadah. Nah, gitu ya. Nah, ketika airnya minus 5 derajat Celcius, ketika dia menyerap, apa yang dipakai? Dipakai buat apa aja? Nah, ternyata ketika dia minus 5 derajat Celcius, berarti otomatis nggak cuma naikin suhu es doang, melainkan juga dia bisa berubah nih, gitu. Jadi ini untuk QS-nya sendiri MS dikalikan kalor lebur es ditambahkan dengan MS dikalikan dengan CS dikalikan dengan delta TS. Artinya berarti S-nya itu bisa jadi melebur gitu ya. Terus juga naikin suhu gitu. Skenario yang paling base-nya itu begitu. Nah, terus kemudian untuk kalor jenis airnya atau Q airnya adalah kan cuma nurunin doang kan, nggak sampai berubah gitu. Jadi M air kali C air kali dengan delta T air ditambah dengan M wadah dikalikan dengan C wadah dikalikan dengan delta T wadah. Sehingga M air, M airnya ini berarti MS gitu ya. Nah, berarti MS berarti ini adalah 100 dikalikan dengan 79,7 ditambahkan dengan 100 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan yang namanya, ya kalau kita logikakan berarti misalnya nih ada 20 sama minus 5 kan gitu ya. Nah tapi kan gini, apakah bilangnya campurannya, nah ingat ini delta TS ini adalah untuk naikin suhu esnya doang, bukan es yang udah jadi air terus airnya ditambah lagi. Nah jadi alangkah baiknya perlu kita cek dulu gitu. Jadi ibarat kata gitu ya, ibarat kata kalau misalnya sampai ke 0 derajat Celcius, jadi ibarat kata tuh yang airnya semuanya ke 0 derajat Celcius, yang es juga 0 derajat Celcius doang. Nah kalau kita hitung kan berarti ini nih, jadi itu persis banget kayak gini. Misalnya jadi 100 tak dikalikan dengan 79,7 ditambah dengan 100 dikalikan dengan 1 dan naiknya sebesar 5 kan. Nah ini berapa nih kira-kira kalornya? Coba kita hitung dulu ya. 100 tambah 79,7 100 kali dengan 79,7 ditambahkan dengan 500. Jawabannya adalah 8470 gitu ya. 8470. Oke, kemudian ini untuk esnya aja. Nah, untuk air plus wadah, nah berarti kan 500 kali 1 kali 20. Nah, kan ini 20 keturun ke 0 kan besarnya 20 ya. Ditambah dengan yang namanya 150 untuk massa wadahnya, ya kan, MW-nya, dan kalor jenis wadahnya itu adalah 0,22 dan suhunya turun sebesar 20. Tinggal kita hitung nih. 500 kali 20 ditambah 150 kali dengan 0,22 kali 20. Jawabannya adalah 10.660. So artinya ya tidak imbang kalau misalnya kita ketemu di titik 0 derajat Celcius. So berarti supaya menyeimbangkan esnya naik dikit nih. Nah berarti gini. Ini mungkin biar pas posisinya saya tukar kali ya. Nah begini nih. Set. Tapi karena nggak imbang, maka supaya ngimbangin ini saya geser. Tambah ada sesuatu di sini. Nah, gitu ya. Nah, ada nambah sesuatu di sini, yaitu adalah MS yang ini
dikali dengan C air kali delta T-nya. Gitu ya. Ya sudah, berarti ini 100 dikalikan dengan ini 1 dikalikan dengan naik 5. Nah, jadi ini jatuhnya ibarat kata nih, ternyata air sama wadah ini turun terlalu banyak, sedangkan untuk jadi jatuhnya begini. Air sama wadah itu ngasih 10.660 kalau gitu ya. Kalau. Nah, jadi ini ibarat kata tuh kalau misalnya suhu campuran 0 derajat Celcius. Jadi air sama wadah itu memberikan 10.660, namun esnya itu ya hanya membutuhkan 8.470 untuk menaikkan suhu dan melebur, jadi menaikkan suhu esnya dan melebur, alias mencair sempurna. Berarti nggak imbang dong. Nah, berarti ada sisa nih. Nah, sisanya ini saya pakai buat nganasin si esnya lagi, nambah lagi ke atas gitu. Coba ya. Oke. Jadi MS-nya di sini 100 dikalikan dengan yang kalori leburnya adalah 79,7 ditambahkan dengan 100 kali 1 dikalikan dengan, nah berarti ini udah nggak pakai minimal lagi. Nah, berarti kan ini sama aja kayak kita bahas 0 sampai 20. Di sini kita punya X. Nah, dari sini ke sini perubahannya adalah X kurang 0 kan, alias T campuran alias TC dikurangkan dengan 0 sama dengan M airnya adalah 500 kali 1 kali dengan 20 kurang TC ditambah dengan yang namanya 150 kali dengan 0,22 dikalikan dengan 20 kurang TC. Nah, ini kan 500 ditambahkan dengan 7970 gitu ya. Ditambahkan dengan 100 TC sama dengan 500 kali 20. Nah, 500 kali 20 berapa tuh? 10.000. Nah, jadi ini 10.000 dikurangkan dengan 500 TC ditambah dengan ini berapa nih? 150 kali dengan 0,22 kali dengan 20 adalah 660 dikurang dengan yang namanya 150 kali dengan 0,22 itu adalah 33. Jadi ini min 33 TC. Nah, berarti jadinya adalah 100 TC tambah dengan 500 TC tambah dengan 33 TC sama dengan 10.000 tambah 660 dikurang dengan 7970 kurang 500. Berarti ini jadinya adalah 633 TC sama dengan 10.000 ditambah dengan 660 dikurang 7970 dikurang dengan 500. Nah, jawabannya adalah 2190. 2190 sehingga nilai TC-nya sendiri itu adalah 2190 dibagi dengan 633. Berarti nilai TC-nya berapa? Nah, 2190 bagi dengan 633 jawabannya adalah 3,45. 3,45 derajat Celcius. Nah, tapi apakah iya? Enggak dong, ya kan? Oke, so ya ini jawabannya ya setelah saya cek. Nah, jadi tadi kan ini jawabannya nggak ada nih. Nah, jadi udah saya cek ulang bahwasanya nih kalau saya coba satu-satu jawabannya pun nggak ada. Nah, maksudnya gimana tuh? Kayak misalnya nih suhu air campurannya tuh 7,5 atau 7 lah. Kalau saya pakai 7 di sini kan berarti naiknya 7, di sini turunnya 13 dong, ya kan? Pas saya cek jauh banget gitu loh. Jadi emang nomor 4 ini nggak ada jawabannya. Nah, oke, so kita hapus untuk soal nomor 4-nya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 5 terlebih dahulu. Nomor 5 dan 6. Untuk nomor 5, kita punya informasi bahwasanya sebuah bola besi temperaturnya 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kalorimeter yang isinya air. Oke, jadi kita anggap ini di sini ada isinya air. Oke, dengan M airnya sebesar 300 gram
terus T airnya ini sebesar 20 derajat Celcius. Terus kemudian di sini ada yang namanya M wadah yang besarnya adalah 500 gram. Terus habis itu untuk T wadahnya ya pasti sama kayak T air 20 derajat Celcius. Kemudian ada sebuah bola besi yang kita punya MB, itu adalah sebesar, nggak tahu berapa itu yang ditanya, berapa gram. Tapi kita punya informasi bahwasannya T bendanya sendiri adalah 100 derajat Celcius. Set, dimasukin nih ke sini. Dan ternyata kita sudah punya informasi bahwasannya ada T campuran alias T akhir sebesar 30 derajat Celcius. Nah, berarti langsung aja kita bikin key in sama dengan key out. Siapa yang masuk, siapa yang ngelepas? Ya logikanya melepas panas alias yang turun suhunya adalah si bola besinya. Nah, berarti yang menerima itu adalah air sama kalorimeternya alias sama si wadahnya. Jadinya berarti Q wadah, Q air tambah dengan Q wadah sama dengan Q besinya. Ya udah, airnya kan berarti cuma naikin suhu doang kan. M air kali C air kali dengan delta T air ditambah dengan M wadah dikalikan dengan C wadah dikalikan dengan delta T wadah sama dengan M besi dikalikan dengan C besi dikalikan dengan delta T besi. Di sini kita punya diagram suhu yang dimana ini adalah punya si besi, ini punya si air sama si wadah, dan ternyata ternyata campurannya itu ada di sini 30 derajat Celcius. Berarti ya M airnya itu adalah berapa? M airnya adalah 300 kali dengan C airnya adalah 1 dikalikan dengan delta T air. Nah, naiknya 10. Nah, berarti ini 30 kurang 20 tambah dengan yang namanya M wadah 150 dikalikan dengan C wadahnya adalah 0,22 dikalikan dengan 30 kurang 20 sama dengan M besi itu yang ditanya dikalikan dengan kalor besinya adalah 0,11 dikalikan dengan T besinya adalah 100 kurang 30. Yang dimana ini ya kalau misalnya kita hitung ini jawaban ini nilainya 10, ini nilainya 10, ini nilainya adalah 70 ya. Ini adalah 70. Ya udah, so kita hitung 300 kali 10 itu adalah 3000. Nah, ini 3000 ditambah dengan 150 kali dengan 0,22 dikalikan dengan 10 itu adalah 330 sama dengan 0,11 kali dengan 70 adalah 7,7. 7,7 MB. Berarti 7,7 MB 3000 tambah 330, 3330. Berarti nilai MB-nya sendiri setara dengan 3330 dibagi dengan 7,7. Berarti massa bola besinya atau massa logamnya adalah 3330 dibagi dengan 7,7. Jawabannya adalah 432,46. 432,46 gram. Atau jawaban yang mendekati adalah 43,5 gram. So jawabannya A. Ya. Oke. Nah, ini kalau dimasukin nilai kurang lebih seperti ini 432,46 atau 432,5, maka jawaban yang tadi kita masukin ke sini nilainya akan kurang lebih sama. Ya, karena ini kan desimal nih. Ya, kalau desimal kan otomatis kalau kita lakukan pembulatan hasilnya nggak bakal mungkin 100% sama. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui nomor 6 adalah kelembapan udaranya atau hanya adalah 50%. Kemudian tekanan uap jenuh alias mungkin P0 gitu ya. P0 alias P0-nya adalah 92,5 torr, dimana ini ketika suhunya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian tekanan uap di tempat itu alias P-nya nih, ini berapa? Kalau misalnya kelembapannya begini. Nah, nomor 6 H sama dengan T
per T0 dikalikan dengan 100%. P per P0, sorry. P per P0 dikalikan dengan 100%. Berarti ini 50% sama dengan P per 92,5. 92,5 kali dengan 100%. Berarti ini sama-sama coret nih. Gitu kan? Atau 50% per 100 gitu ya, ibarat kata tuh. 50% per 100% sama dengan P per 92,5. Jadi ini kalau kita hitung ini adalah 0,5 kan gitu. Berarti nilai P-nya di sini setara dengan yang namanya 0,5 kali dengan 92,5. Nah, ini nilai berapa nih setengahnya nih? Ya, jawabannya adalah 46,25 torr. Maka jawaban nomor 6 adalah yang B, ya. Oke, so kita lanjut ke dua soal terakhir. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6 ya. Dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir. Oke, so untuk soal nomor 7 dan 8 kita sudah punya informasi di soal bahwasannya mesin color Carnot yang bekerja pada suhu jadi ini ada T yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi itu sebesar 500 Kelvin. Kemudian untuk T rendahnya itu sebesar 300 Kelvin. Yang ditanya tuh kalau kerjanya begini, itu efisiensinya tuh berapa persen sih? Nah, ya sudah. Jadi langsung aja kita jawab dengan rumus eta sama dengan 1 dikurangkan dengan yang namanya T2 per T1 dikalikan dengan yang namanya 100%. Nah, berarti ini adalah 1 per 300 per 500 kali dengan 100%. Jadinya ini besarnya adalah 3 per 5 kan gitu ya, alias ini kalau dihitung adalah 0,6. Maka berarti jadinya eta sama dengan 0,4 dikalikan dengan yang namanya 100%. Maka jawaban untuk atau efisiensinya sebesar 40%. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang C, ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 8. Sebuah mesin efisiensi atau sebuah mesin Carnot dengan efisiensinya 50%. Ini ketika suhu tingginya alias T tingginya. Nah, di sini saya kasih tahu aja atau mungkin keterangan aja bahwasanya satu ini adalah tinggi, duanya adalah yang rendah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya 50% T tingginya alias T1-nya ini adalah 500 Kelvin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih efisiensinya kalau dengan T rendah yang sama tapi T1-nya kita ganti jadi 750 Kelvin. Ya udah, berarti kan kita patokannya rumus ini nih. Oke. Jadi untuk pengerjaan di sini ya kan, eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Permasalahannya adalah rendahnya kita nggak tahu berapa yang dipakai. Nah, kita cari berdasarkan data yang ada di sini. Nah, berarti eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Berarti ini 50% sama dengan 1 dikurangkan dengan yang namanya T2 per 500 dikalikan dengan 100%. Nah, maka jadinya ini 50% per 100% sama dengan 1 kurang T2 per 500. Nah, ini kan jawabannya adalah 0,5. Nah, berarti ini kita tinggal main aljabar aja. T2 per 500 sama dengan 1 kurang 0,5. Nah, berarti nilai T2 per 500 sama dengan 0,5. Berarti T2-nya adalah 0,5 dikalikan dengan 500 sama dengan 250 Kelvin. Ya udah, langsunglah kita hitung. Eta yang di sini itu setara dengan yang namanya 1 dikurangkan dengan 250 per 750 dikalikan dengan 100%. Nah, tinggal coret nih. Ini kan jawabannya adalah sepertiga. Alias mungkin kalau mau dibikin 0,033 boleh gitu. Nah, 1 kurang sepertiga ini kan sama aja kayak
Ini kan 1/1 ya. Jadinya 3 kurang 1 sama dengan 2/3. Sehingga nilai efisiensinya setara dengan yang namanya 2/3 dikalikan dengan 100%, alias berarti 66,67%. Nah, jawaban yang mendekati adalah yang B, alias 67%. Jadi dia nggak pakai ada angka di belakangnya seperti itu ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk di share juga, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.